Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balik lagi nih di Diary Mahasiswa. Balik lagi bareng kita berdua, saya Ari Rizky Juliawan. Saya Deari Motohari. Hari ini kita bakal ngobrol sama orang-orang penting di kampus. Oh, penting banget nih. Sepertinya iya. Sehingga kita mesti ngobrol ini nih. Iya. Karena kalau bagi gue kenapa kita harus ngobrol sama mereka, kita harus tahu banget nih. Karena kalau misalkan mahasiswa itu kan nggak melulu tentang kuliah gitu. Oh, iya. Sebagai agent of change juga harus banyak banget belajar kan gitu. Betul. Dan belajar tuh nggak cuma dari kelas tentunya. Dari mana aja tuh? Dari mana aja, dari banyak tempat. Dan ini kita mengundang dua orang yang sudah punya banyak pengalaman tentang keorganisasian di kampus kita. Gokil. Kita sambut. Sambut. Yo, ini dia Kang Umin dan juga Kang Gea. Selamat datang. Halo. Kenalan dulu mungkin, silakan. Gue tegang banget nih gue nih bro. Lemesin dong. Santuy. Saya tegang. Ya perkenalkan, nama penontonnya apa? Belum punya kan pasti kan? Kita belum ada apa nih? Para layang. Aduh. Halo para layang, Halo para layang, nama gue Mukmin Aziz, biasa dipanggil Umin. Asik. Instagramnya @uminbaheula, Twitternya @uminbaheula, nomor WhatsAppnya. Mohon maaf nih Pak, kami aja nih belum pernah promosi nih. Payah, baru episode 3 soalnya nih. Nanti di bawah ada kan @uminbaheula. Aduh, itu membebani editor kami kebetulan. Apa? Sanggup gak nih? Oke, silakan. Apa nih? Kenalan dulu namanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, karena sesinya perkenalan ya Kang Ari, nama saya Gea Hadi Rizky. Betul. Biasa dipanggil Gea. Udah nggak usah pakai Instagram atau nomor WA. Itu nanti di belakang aja ya. Siap. Di belakang mana nih kebetulan? Di belakang aja, di luar. Nah, ini kebetulan Kang Umin dan Kang Gea adalah Wakil Presiden Mahasiswa Unsera dan Ketua DPM Universitas Serang Raya. Keren. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Betul ya? Iya, kebetulan seperti itu. Boleh tahu nggak sih? Nggak boleh. Fungsinya tuh apa sih sebenarnya? Nggak boleh. Kalau nggak boleh kita nggak mungkin berdua di sini gitu. Fungsinya ya. Ya sederhananya kan kalau kita lihat dari kepanjangan kan BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Otomatis segala fungsi-fungsi eksekutif. Nah, kalau teman-teman belajar Tridharma perguruan tinggi, dari situ udah kelihatan sebenarnya tugas-tugasnya. Jadi kalau jelasin panjang lebar lah. Singkatnya Jadi gimana? sederhananya adalah lembaga eksekutif yang ada di kampus, itu aja. Oke, kalau dari DPM-nya gimana? Kalau dari DPM sih, karena memang secara tupoksi ya, karena kita hari ini berbicara tupoksi, secara tugas pokok fungsi DPM adalah sebagai lembaga legislatif yang mana mengontrol daripada berjalannya roda organisasi yang ada di BEM Universitas Serang Raya. Tidak jauh dari hal itu. Fungsi controllingnya meliputi daripada controlling terhadap budgetingnya, fungsi daripada legislasi, dan mengontrol berjalan tidak nih BEM sesuai amanah Undang-Undang Dasar KBM Unsera. Singkatnya seperti itu, Kang Ade. Oke, sebagai lembaga pengawas lah gitu. Nah, iya. Terkait kinerja yang BEM lakukan. Ya, betul. Nah, ini berarti sebelum sampai akhirnya di posisi sebagai wakil ketua dan juga ketua, itu sebelumnya pernah menjabat di organisasi apa saja? Kalau boleh tahu. Oke. Mungkin Soalnya, yang pengalaman banyak pengalaman gitu dulu nih. sebelum sampai ke titik ini gitu loh, melewati apa dulu gitu. Pastilah berproses lah ya. Ya, Yang banyak pengalaman dulu mungkin, silakan. Bebas ya, secara silakan, nggak apa-apa, sampaikan aja. saya ada dimanapun. Ya, sampaikan saja. Sebelumnya sebelum hari ini berada di Ketua DPM Unsera, di periode sebelumnya saya mengisi di Kementerian BEM Unsera periode sebelumnya di zaman Presma Ali dan Wapres Wawan. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelum daripada Mendagri, saya ada di BEM FTI sebagai Departemen Eksternal pada saat itu. Sebelumnya ada di Sekretaris Umum di PKH Mas Unsera dan pernah juga menjabat sebagai koordinator daerah di PMI Komnas Banten. Oke. Kalau Kang Umin? Jadi pada tahun 96, Wah, siap saya itu memang berat memang.
Protes kan? Tadi bilang bebas. Boleh dong. Tidak masalah, silakan. Jadi pada tahun 96 tepat pada tanggal 5 September ya, tolong diingat itu saya lahir. bentar lagi bulan 5 September bentar lagi. Saya Desember. Sorry, saya dengar. Masih saya. 1 tahun. Iya. Kemudian Saya ucapan selamat dulu. Oh, ya. Khawatir nggak sampai tahun depan. Oh. Sisa agak serem ya. Nanti editor di-cut. Hostnya yang di-cut. Jadi sebelum jadi wakil ketua BEM ya, atau biasa teman-teman sebut wakil presiden mahasiswa, saya ada di legislatif tapi di tataran fakultas. Di DPM Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan juga Ilmu Hukum. Sebagai controlling pada saat itu. Sebelumnya lagi saya menjabat sebagai koordinator divisi eksternal di himpunan, yaitu organisasi di tataran jurusan, yaitu Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sebelumnya lagi saya STM. Ya itu nggak usah dibahas lah. masa kelam di Masa kelam di STM banyak Ya. Gue penasaran sih setelah semua yang teman-teman lalu ini abang-abang Ada yang penasaran. capek gak sih ngejalaninnya gitu? Atau pernah gak sih pusing banget sih ngapain sih gue ginian gitu? Itu kita udah tahu resikonya dari awal sebenarnya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya adalah capek atau enggak, ya jelas capek. Tapi kalau ngapain sih gue kesini, itu satu kesalahan menurut gue sih. Karena dari awal gue akhirnya ada di sini harusnya udah tahu bahwa itu akan Resikonya terjadi. seperti apa? Iya. Jadi ya itu dirasakan tapi tidak jadi penyesalan. Oke. Nah ini teman-teman mungkin ini juga ya, mungkin bisa diceritain tentang awalnya nih seperti apa gitu. Kok bisa memutuskan bergabung ke organisasi gitu? Iya. Kalau Kang Gia dulu deh, gimana Kang Gia? Itu yang pertanyaan tadi nggak mau kasih dia. Yang mana? biar jawab. Oh iya yang tadi. Pertanyaan. Capek nggak? sebenarnya konsekuensi logis ya, berbicara capek atau tidak. Capek secara manusiawi, capek ketika harus menjalankan kegiatan yang padat ya, saya rasa. Tapi ya itu karena menjadi satu konsekuensi logis dan kita mau tidak mau harus menerima hal itu dan harus menjalankannya. Begitu Bu. Capek mah capek manusiawi. Cuma dibalik kata capek ya kita harus betul. menjalankan amanah yang kita mau. Gitu. Oke. Betul. Terus kalau yang tadi saya tanyakan tentang bagaimana awalnya teman-teman masuk ke organisasi, boleh diceritain? Awalnya sih coba-coba. Aduh, Betul. Lama-lama ketagihan ya. Lama-lama saya ketagih. Kalau saya sih awal bergabung di organisasi ini. Dulu zaman saya PKL ya. SMK, saya SMK di Bogor, tapi saya PKL di KS. Oh, oke. Karena ada orang dalam akhirnya bisa ke KS. Oh gitu iya, ya. semua urusan serba mudah dengan orang dalamnya. Ketika pulang PKL pada saat itu yang saya ingat hari Kamis di lampu merah Cicerei Airport, saya ngelihat ada gerombolan orang yang sedang demonstrasi, pakai pocong-pocongan lah dan yang lainnya. Pasca dari situ ke Cicerei, pulang ke rumah, diskusilah sama beberapa orang yang tinggal di masjid dan mereka anak IAIN. Nah, dan dari situ saya sudah mulai terpantik untuk ikut yang namanya organisasi. Awal sih dari ngelihat sekerombolan orang yang demo dalam pemerintah Cicerei, ada yang pakai pocong-pocongan dan yang lainnya. Pasca dari situ diskusi dan akhirnya tertarik sampai detik ini. Bukan atas dorongan orang lain ya? Enggak pernah ada dorongan sampai sekarang. Oke. Gokil sih. Itu kayaknya bagus, gue nggak usah kali ya. Bagusan itu. Kenapa kok Anda menyampaikan alasan Anda sendiri? Gue kejebak soalnya. Kejebak gua. Gimana? Kenapa lo bisa kejebak, Ben? Awal tuh masuk itu gue Dijebak. enggak, emang diajakin aja. Gue nggak tahu apa-apa. Himakom tuh gue nggak tahu apa-apa dulu. Awal masuk Himakom ya, di STM nggak pernah ikut organisasi apapun. Diajakin masuk sama temen gue, Lavita namanya kalau pada tahu ya. Nanti di Google aja di Instagramnya. Ya oke, terus Diajak lah masuk Himakom. Terus kata gue Himakom itu apa? Dia malas kali ngejelasin deh ya. Udah ikut aja kata dia. Ya udah gue ikut kan. Gue ikut. Terus pas beberapa hari kemudian itu tekmed kalau nggak salah. Gue mau balik gitu, inget gue. Dijaget gue di motor. Mau kemana? Mau pulang. Lah itu kan lu ikut Himakom kata, ini kan ada tekmed. Himakom apa? Masih nanya gue kan. Himakom apa? Lu udah daftar, udah bayar tuh. Udah ikut aja dulu kata dia. Ikut ya dari situ tuh. Ikut tekmed segala macam kejebur akhirnya. Selap sekarang. Setelah kejebur ada penyesalan apa enggak? Enggak dong. Enggak. Oke. Masih bisa dinikmati semua. Masih bisa sekarang. dinikmati. Masih bisa berenang. Pernah nggak sih ngalamin situasi buruk gitu di organisasi yang bikin lo berdua nih ngerasa
udah capek-capek gue gitu, tapi malah begini gitu. Oh, kekecewaan. Nah gitu, karena biasanya kan suka ada aja tuh perasaan-perasaan seperti itu. Iya. Entah dari manapun ya. Iya. Kayaknya jawaban yang keren dulu kali ya. Oh iya. Jangan. Kang Umi ini tidak percaya diri banget. Bukan Iya tidak percaya dong. diri. Kenapa insecure begitu sama Ya bukan jawaban? soal insecure. Perlu skincare atau gimana? Emang gue ini ya? Wah, iya. Nggak kesana padahal. Gimana nih? Pernah nggak sih ngerasa kecewa? Ngerasa kecewa ya? Pada akhirnya itu hubungan sama manusia sih. Karena kan organisasi itu kan kita nggak sendiri kan, banyak kan. Ya, akhirnya kecewaan itu ya, misalnya sama rekan seorganisasi juga pada akhirnya. Dan itu ya wajar gitu. Cuma kalau ditanya pernah atau enggak, pernah, tapi nggak pernah yang sampai segitunya. Sampai kesel banget gitu enggak. Enggak sih. Lo orangnya santai gua. Kalau Kang Gia? Kalau ditanya pernah kecewa atau enggak, ya pernah. Semua pasti pernah merasakan kekecewaan ya. Tapi ya karena itu akhirnya apa yang saya rasa ketika saya ngerasa kecewa pada satu hal, akhirnya saya berpikir bahwasanya ya ketika kita terlalu berharap terhadap manusia, ya konsekuensinya adalah kekecewaan. Wah, Ya, betul. Akhirnya mau nggak mau berangkat daripada kekecewaan tersebut, ya saya kedepannya ya selalu perbaiki agar tidak terlalu percaya pada seseorang gitu. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita sempat bahas alasan awal masuk, terus tadi bahas juga kecewa gitu. Ini nggak sih, menurut teman-teman gitu, manfaat terbesar apa sih yang pernah teman-teman dapat selama berkecimpung di organisasi kampus? Yang keren dulu kali ya. Apanya? Lebih ke peningkatan secara personality sih. Gua makin sabar, gua merasanya ya makin sabar, makin dewasa, makin ngerti bahwa hidup tuh nggak cuma tentang kita, nggak cuma tentang kita sendiri. Jadi ada juga orang lain yang harus kita pikirin. Ya di luar itu dapat relasi tentunya, ya kan, ya ilmu yang nggak didapetin dari kelas. Ya itu sih sebenarnya kurang lebih. Tapi yang paling gua rasain dan gue syukuri adalah tentang peningkatan kualitas diri. Oke. Secara personal. Oke. Kalau Kang Gia? Saya rasa itu udah mewakili Kang Ari. Karena Oke. hampir rata-rata ya ketika hari ini kita berbicara manfaat dalam organisasi ya pasti tidak jauh beda ya antar individunya masing-masing. Tapi tidak menampilkan daripada proses orang-orang yang menjalankannya itu. Betul. Ya, rata-rata ya manfaat yang hari ini saya terima dalam menjalankan organisasi ya rata-rata ya bermanfaat sekali dan hal-hal baik yang saya rasakan manfaatnya. Betul. Dan banyak lah kalau dijabarkan secara poin-poin, ya intinya adalah bagaimana saya hari ini bisa terus dan bisa terus meningkatkan kualitas diri ketika berbicara manfaat. Karena tidak ada penyekatan dalam roda organisasi dan itu menjadi satu manfaatnya. Luar biasa saya rasa. Bicara manfaat ya pasti ada proses dong sebelumnya gitu kan. Belum tentu. Nggak ada proses nih. Ya. Jangan ke distract. Nggak slow. Maksudnya hidup kan pilihan ya, pasti dalam menjalankan organisasi atau apapun adalah yang dikorbankan gitu. Betul. Iya. Entah itu kelas misalkan contohnya ataupun hal lain, ada nggak sih misalnya? Gue lebih ke ini serius ya, ini bukan bercanda. Gue lebih ke korban perasaan sebenarnya. Sama organisasi? Ada atau enggak ya? Tapi ada. Maksudnya itu perasaan bukan dalam hal misalnya relationship percintaan lain itu bukan. Tapi kan kadang-kadang kita harus jaga perasaan orang dengan mengorbankan perasaan kita pada akhirnya. Gitu. Jadi kita harus sabar sama sikap orang lain. Itu. Menurut gua pengorbanan terbesar itu pada akhirnya di organisasi. Tapi lu sering ngerasa bentrok nggak sih ketika harus kuliah dan kegiatan rapat gitu? Bentrok iya, tapi ya itu soal pertama skala prioritas dan juga kedua soal gimana kita bagi waktu, itu aja sebenarnya. Kalau Kang Gia gimana? Ini lebih kepada pengorbanan waktu ya antara kuliah dan organisasi gitu. Ya betul. Ya berbicara kalau terkadang ya sering yang namanya dibenturkan dalam waktu yang sama ketika ada satu waktu kita harus melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa untuk berkuliah dan harus menjalankan kewajiban sebagai orang yang menjalankan organisasi, ya balik lagi ya kepada skala prioritas di awal. Kalaupun toh harus menghadiri acara organisasi, sebisa mungkin ya kita
gimana caranya memanage biar kuliah kita tidak tertinggal, intinya gitu. Ya tinggal kita pinter-pinter lobby sebenarnya. Kalau ngomongin skala prioritas, Nah. kira-kira lebih penting mana, kuliah atau organisasi? Kang Gia, silahkan. Skala prioritas lebih penting mana? Menurut Iya. saya lebih penting kuliah. Lebih penting kuliah. Kang Uwin? Saya nggak setuju ya, saya lebih sepakat kuliah. Sepakat Karena balik lagi kewajiban kita. Betul. Pertama Ya. masuk ke universitas itu ya kewajiban kita ya awalnya itu kan untuk dikuliahkan. Dan organisasi itu menjadi lauk pauknya gitu. Iya betul. Ibarat makan tuh nggak akan lengkap ya kalau. Gitu. Oke. Kalau makan nasi doang hambar, Ambar, kenyang doang, kenyang doang. nggak dapat kenikmatan. Betul. Karena tambah garam. Makanya tambah garam, Tambah garam. tambah lauk, Tambah lauk, tambah sambel. Itu dia. Yuk, makanya sekarang lah. Oke, terus gini, teman-teman sekarang kan banyak nih, kita baru selesai penerimaan mahasiswa baru, terus kemarin juga baru selesai kegiatan P2 strategik gitu. Yang sekarang mungkin banyak banget nih teman-teman di rumah penonton podcast ini pengen tahu misalnya gimana sih cara bagi waktu yang baik, terus misalnya juga tentang kira-kira alasan gue ini untuk masuk organisasi ini apa gitu loh. Nah ini sebagai orang-orang yang sudah lama berkecimpung di organisasi, kira-kira bisa nggak nih? Bukan bisa atau enggak ya? Mungkin tips apa nih yang cocok untuk teman-teman yang mau masuk ke organisasi? Gitu. Tips Monggo. masuk organisasi Iya, dan berbicara manage waktu ya. iya betul. Karena urgensi mereka nih mungkin ketakutannya, kalau gue masuk organisasi apa gitu, nanti gue nggak bisa nih, kuliah gue ketinggalan nih atau gimana gitu loh ya kan. Mungkin nanti ada pola-pola pikir seperti itu gitu. Nah makanya nih dari teman-teman yang sudah sangat punya pengalaman gitu, paling tidak bisa meluruskan pikiran-pikiran teman-teman yang mau masuk organisasi. Justru dalam posisi pandemi, karena hari ini kita berbicara lagi ada dalam satu kejadian luar biasa, itu pandemi COVID-19. Ini justru lebih meringankan kita, yang saya rasa meringankan kita dalam hal apa? Karena yang pertama, secara perkuliahan kita online semua by handphone. Dimanapun posisi kita, yang namanya kuliah kan cukup megang HP atau laptop saja, dan ini tidak menitik beratkan kita harus sesuai waktu ada di kampus dan di ruangan gitu. Dan yang kedua adalah ketika berbicara skala prioritas, tidak jadi soal hari ini ketika kita yang notabene secara kewajiban ini adalah mahasiswa berkuliah, dan yang selanjutnya itu sebagai orang yang mengikuti organisasi adalah berbicara balik lagi skala prioritas. Toh yang sampai detik ini saya gunakan konsepnya adalah ketika saya dibenturkan dalam satu waktu saya harus kuliah dan satu waktu harus menghadiri agenda konsolidasi, semisal saya melihat terlebih dahulu dalam dua agenda tersebut. Jika saya tidak hadir dalam agenda konsolidasi, apakah acara tersebut akan terhambat karena ketidakhadiran saya? Jika jawaban saya itu tidak, walaupun saya nggak hadir dalam agenda konsolidasi tersebut, acara itu tidak terhambat, ya saya kedepankan dulu untuk ikut berkuliah. Karena kenapa? Masih bisa kita mendisposisikan orang lain untuk hadir pada agenda konsolidasi. Intinya adalah melihat posisi kita dalam satu agenda tersebut, Lebih dibutuhkan yang mana? Lebih kehadiran kita ini lebih dibutuhkan di mana? Jika kehadiran kita dibutuhkan di acara organisasi tersebut, ya kita hadirilah agenda tersebut. Kedua baru kita berbicara perkuliahan. Tuh. Kalau dari Kang Uwin? Sebenarnya masuk organisasi itu kalau tadi kita bahas lauk pauk ya, gue serius nih bro. Terus di atas saya serius. Jadi emang kita tuh harus ekstra pada akhirnya. Sebenarnya waktu yang bersamaan, misalnya tadi ada konsolidasi dan juga ada perkuliahan, itu sebenarnya cuma segelintir dari berbagai permasalahan yang ada sebenarnya. Yang lebih penting adalah gimana kita bisa mau ekstra. Misalnya yang tadinya kita harus tidur, kita biasa tidur jam 10 misalnya, kita harus bisa mau jam 12 misalnya, karena ada kegiatan lain yang harus kita lakukan. Itu doang sebenarnya. Jadi kita harus menghilangkan rasa malasnya, kita harus lebih rajin, kita harus mau berpikir ekstra, kita harus mau bergerak ekstra, itu doang sebenarnya. Karena ini kita nanya soal pengalaman ya. Menurut gua sih selama ini soal kasus bahwa ada mata kuliah, ada kegiatan rapat misalnya, itu cuma segelintir. Nggak ada, sisanya tuh ada kayak gue harus bikin proposal tapi gue harus nugas misalnya. Itu tuh yang sebenarnya kan bisa dikerjakan
kalau lo mau Dalam bekerja satu ekstra, waktu. kalau lo mau bekerja ekstra, jadi itu sih sebenarnya. Jadi ya udah harus siap di awal, gitu. Jangan sampai kejebak makanya. Dia harus banyak cari tahu. Siap. Kalau serius bisa juga ya ternyata. Betul. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Kang Umin ini juga sebelumnya menjabat sebagai ketua stand up comedy di Iya. Serang ya. Iya. Makanya mungkin agak memberikan jawaban yang sedikit berbeda lah dari organisator pada umumnya gitu. Memang gitu ya, betul ya? Betul. Tapi biasanya orang yang paling sering bikin ketawa tuh orang yang paling punya masalah. Yoi. Bener gak sih, Kang Umin? Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya iya. Kadang dia bisa menghibur orang tapi Iya, nggak dia bisa menghibur diri sendiri. Karena kadang tuh bikin orang lain ketawa itu adalah bentuk pelampiasan karena kita nggak bisa ketawa. Sampai tipes kan kemarin itu. Oh, sampai tipes. Sampai tipes kemarin. Sampai tipes. Saking banyak masalah ya. Wah, kayaknya nggak mau ngebahas nih kalau di narsum kita nih. Tidur bro gua. Oh, tidur. Oke, tadi kita sempet banget buka box questions di Instagram lewat Uncera Jawara. Sekarang kita akan bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita oke untuk tema kita hari ini. Ya. Kita cek dulu. Ada berapa? Jadi ini pertanyaan dari para layang ya? Iya, Oke. Dari teman-teman. Para layang. Nama podcastnya Diari Mahasiswa. Nama penontonnya para layang. Sungguh berkesinambungan. Nah, ini ada pertanyaan dari @Ramadanich. Ramadan? Nich. Aduh. Bagus. C-nya 1 hanya 3. Enggak gitu. Para apa tadi? Apa Ramadan ya? Ramadan Niche. Itu ada hanya panjang kan? Iya, oh gitu. Oke. Menurut Kakak organisasi itu penting atau tidak? Penting. Jelas Ya. ya. Oke. Clear ya? Clear ya di situ ya. Gitu doang. Belum. Ini ada lagi. Ini Ramadan nih. Ini nanyanya gitu doang ya, kalau Ramadan gitu doang. Ramadan Penting orangnya atau gitu. enggak? Iya, penting. Harusnya ada belakangnya kenapa gitu biar seru. Enggak usah. Nggak usah ya udah. Nggak ada nih. Next. Ada nih. Pertanyaan dari @abong_bona5. Organisasi di kuliah itu sebagian besar kegiatannya apa aja sih? Terus kalau ada kegiatan bentrok nggak sama jam kuliah? Nah, ini jawab dulu deh pertanyaan tentang kegiatan organisasi itu Apa aja sih? Gitu kalau dalam lingkup universitas mungkin bisa dijawab, silakan. Itu pertanyaannya kita nggak bisa jawab secara general karena kan organisasi beda-beda ya, macam-macam. Di kampus saja misalnya ada UKM, ada himpunan, ada BEM, ya kan itu udah beda-beda semuanya. Jadi kalau mau jawaban yang lebih spesifik ya tentunya minatnya dia apa, kira-kira dia mau masuk organisasi apa, baru udah cari tahu organisasi itu kegiatannya apa. Kalau menurut gue sih gitu. Karena kalau secara general ya pada akhirnya ada kegiatan ekstra aja itu sebenarnya. Kalau menurut gue ya, mungkin yang lebih keren silakan. Jadi kegiatan apa ya di DPM? Kalau sebelum pandemi itu dulu karena ini saya juga anak organisasi gitu ya. Kita sempat banyak banget kegiatan saja. Cuma memang ya karena faktor pandemi banyak sekali rencana yang harus kita review ulang, banyak banget hal yang harus kita kaji ulang gitu. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya gitu, untuk mengantisipasi selama pandemi ini gitu, kegiatan yang dilakukan akan menjadi seperti apa kalau dari teman-teman? Kegiatan di masa sama pandemi gitu. Karena jelas organisasi nggak boleh diem aja dong. Gitu. Balik lagi ketika hari ini kita tadi dibenturkan dengan kondisi kejadian luar biasa hari ini di tengah pandemi COVID-19, ketika berbicara bagaimana kita hari ini menjalankan roda organisasi, saya rasa balik lagi kepada orang-orang yang ada di organisasi terkait. Cuma ya karena memang beberapa kali koordinasi dengan pihak lembaga terkait, kita belum bisa sampai detik ini nih mengadakan agenda offline. Pada akhirnya kan kita di situ ditantang jiwa inovasinya ya, bagaimana kita bisa Melakukan kegiatan organisasi di tengah pandemi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Betul. Makanya terbitlah beberapa agenda yang dilakukan secara online, daring. Gitu Kang Ari. Gitu. Oke. Jadi mau nggak mau kita dipaksa untuk bisa bertransformasi dari yang awal kegiatan offline jadi kegiatan online, dan itu kan banyak sekali yang berubah. Betul. Ya kan yang awalnya bisa tatap muka, bisa ngobrol langsung, ini harus dengan memanfaatkan teknologi yang pasti banyak noise-nya gitu. Pasti. Dan itu mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu. Karena dengan adanya pandemi ini kan hidup kita nggak berakhir kan.
Betul. Life must go on gitu. Dan kita sebagai manusia yang bisa beradaptasi harus lakukan itu. Betul. Tetap di mata Umin. Beda server ini, bapaknya promosi terus loh. Kebetulan jadi kalau ada pertanyaan tentang kegiatan yang ngapain aja, sebetulnya banyak banget kegiatannya. Banyak. Cuma ya karena situasi pandemi ini terbatas dan akhirnya harus mengadakan kegiatan secara online. Yang mana online pun butuh banyak sekali perubahan ya, yang sempat direncanakan harus ada review ulang. Gitu dari pertanyaan netizen. Selanjutnya kita ke sesi rapid question. Jadi Mas Umin dan Mas Gia ini harus menjawab pertanyaan kita secara cepat dengan jawaban yang tersirat aja. Nggak boleh ada alasan kenapa gitu, kecuali kita yang tanya. Oke, silakan. Di dalam atau di luar? Di dalam. Pertanyaan pertama nih ya, buat Durasi atau skill? Durasi atau ukuran? Durasi. Segmented sekali ini jokesnya ya. Oke, pertanyaan pertama nih buat akang-akang, lebih milih kuliah di kelas atau kuliah di jalan? Kuliah di kelas saya dong. Kuliah di jalan. Oh, jalan. Ini adalah contoh dua orang yang menggunakan perspektif yang berbeda dalam pembelajaran. Nggak apa-apa, untung mereka ada di sini. Iya. Nanti kita tanyain kenapa. Siap, habis ini. Yang kedua, rumah atau kosan? Dalam artian apapun ya. Rumah. Rumah. Karena lebih baik di sini, Bro. Lebih rumah kita sendiri. Yo. boleh. Kakak tingkat atau adik tingkat? Ada tingkat lebih menyenangkan. Kakeknya gimana? Kakak tingkat menyenangkan. Sama adik tingkat. Karena masih polos gimana? Aduh. Enggak, adik tingkat pilihannya. Adik tingkat. Kenapa pilih adik tingkat? Kenapa? Nah, bila adik tingkat. Ini konteksnya apa dulu? Ya terserah ini. Konteksnya dalam hal apa? Gimana? Sebagai seorang kakak kepada adiknya kita harus bisa mengayomi. Tidak memilih kakak tingkat yang bisa memberikan inspirasi berarti ya. Kenapa? Kalau kakak tingkat kan bisa menginspirasi. Nah, karena saya udah paling tingkatannya udah paling di atas kakak. Udah tinggi. Udah bingung saya posisinya. Bingung mencontoh siapa? Ya. Lebih menjadi contoh. Oke. Yang terakhir nih, lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Siapa dulu nih? Silakan. Lulus di waktu yang tepat dong. Karena saya nonton podcast dengan Pak Ayah. Karena saya CS juga sama Wapres Umin, saya juga memilih lulus di waktu yang tepat. Iya dong. Oke, ini sebelum akhirnya kita tutup podcast kita di episode 3 ini, mungkin sedikit dijelasin alasan kenapa lebih memilih kuliah di kelas dan kenapa lebih memilih kuliah di jalan. Ya. Silakan, siapa dulu terserah. Kuliah di kelas atau kuliah di jalan? Siapa yang mau ngejelasin dulu? Kapsul. Oke. Jepang ya? Iya, Jepang ya. Oke, silakan duluan. Kenapa pada akhirnya saya hari ini memilih untuk kuliah di jalan? Yo. Soalnya saya hari ini merasa bahwasanya lebih banyak yang saya dapatkan berbicara keilmuan dalam sektor apapun yang saya dapat ketika saya di jalan. Dalam artian di jalanan ini bukan hanya demonstrasi ya. Iya. Ketika saya coba silaturahmi mulai dari ketatanan pemerintahan atau apapun itu, intinya lebih banyak ilmu yang saya dapatkan ketimbang saya harus kuliah di dalam kelas. Kan kalau di dalam kelas ya hanya sebatas saya harus menyerap ilmu yang disampaikan secara kurikulum saja gitu. Karena saya hari ini lebih senang dan lebih bahagia ketika harus memilih kuliah di jalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus memilih kuliah lulus di waktu Yang tepat. yang tepat. Saya hanya ingin memaksimalkan saja waktu yang diberikan oleh pemerintah selama 7 tahun itu. Berarti ada dia 7 tahun ya? Enggak, guys, jangan. Intinya saya ingin lulus di waktu yang tepat itu ya karena memang ya berbicara sesuai apa yang kita jalankan. Tidak dipaksakan saya harus lulus 4 tahun. Jadi gitu, Kang Ari. Oke, kalau Mas Umin? Jadi perspektif kuliah di jalan dan kuliah di kelas itu kan sebenarnya gimana kita merasa bisa mendapatkan lebih banyak ilmu ya pada akhirnya ya. Tapi kalau dapetin ilmu memang nggak cuma di kelas ya kan, tapi kan secara formalnya kita di kelas. Makanya tadi pertanyaan itu sebetulnya saya merujuknya ke arah sana gitu. Tapi betul saya sepakat bahwa mencari ilmu ya, ini konteksnya mencari ilmu. Itu memang Di mana saja bisa. di mana saja bisa dan memang lebih
kalau kelas itu ruang lingkupnya kecil, memang di luar pada akhirnya ya. Kita tidak cuma berbicara di jalan, tapi di manapun itu pada akhirnya. Tapi ya kalau berbicara formalnya ya di kelas. Itulah kenapa saya milih di kelas tadi. Asik. Itu. Tetap di mata. Kalau kuliah di waktu yang tepat, lulus di waktu yang tepat, sorry. Emang harusnya gitu sih sebenarnya. Kalau di waktu yang cepat ya. Karena di waktu yang cepat itu nggak kita kan cari itu bukan cari cepat, sebenarnya cari tepat kan. Jodoh pun kan gitu loh. Bisa sih. Oke. Karena memang kalau bicara tentang organisasi, kita selalu bicara tentang prioritas kalau dalam universitas ya. Iya. Balik banyak banget ke kenyataan-kenyataan tentang lo harus bentrok dengan kuliah, lo harus bentrok dengan kegiatan lain gitu. Mungkin juga punya pengalaman putus karena organisasi? Oh, enggak. Kalau kan Enggak ada. enggak ada. Oke, jadi kisah cintanya masih aman. Aman. Malah mungkin menemukan jodoh di medan juang. Ya bonus itu. Iya. Berarti iya. Iya. Bahas cinta udah kali ya. Iya. Kalau gitu silakan kasih closing statement nih untuk teman-teman mahasiswa Unsera yang mau masuk organisasi. Silahkan masing-masing. Sederhana aja. Cari tahu lu siapa, minat lu apa, bakat lu apa, kesenangan lu apa. Cari tahu di kampus apa yang merujuk kepada diri lu tadi. Habis itu pelajari kegiatannya apa, persiapkan diri untuk hal-hal yang lebih ekstra. Itu aja. Akhirnya pilih sesuai dengan apa yang lo bisa. Betul. Supaya tidak melahirkan penyesalan di kemudian hari. Iya, jangan sampai kejebak. Takut juga Kayak lo. Enggak, kurang lebih gitu. Awalnya mungkin dijebak ya. Iya. Kalau Kang Gian silakan. Ya intinya ketika kita ingin coba terjun ya, kita ingin coba terjun dimanapun itu medannya, di organisasi apapun ya, balik lagi kepada kita coba mengkontemplasi diri, kita melihat kelebihan dan kekurangan kita itu di bidang apa ya. Pada akhirnya sama kayak Wapres Umin tadi, ketika kita sudah bisa berkaca dan kita sudah bisa mengetahui kekurangan kita dan kelebihan kita itu di mana, maka carilah organisasi-organisasi yang akan dan bisa menopang hal itu. Oke. Berarti kenalin diri lu sendiri. Betul. Dulu. Dan yang selanjutnya itu jangan cari kenyamanan di dalam organisasi, tapi ciptakanlah kenyamanan itu sendiri. Oh sih. Sebenarnya ada hadisnya nggak itu nggak? Ada. belum keluar. Oke, kalau gitu itu aja kali ya hari ini pembahasan tentang antara organisasi dan kuliah. Ya terima kasih Ari dan juga siapa namanya? Itu tugasnya saya. sorry. Itu tugasnya saya, Pak. Suka nggak tahan. Ya. Kita akan ketemu lagi di berbagai macam episode dengan berbagai macam pembahasan yang menarik. Dengan Baik lagi. narasumber